Di era sepak bola modern ini semakin banyak pelatih yang mengoptimalkan kinerja lini tengah mereka. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan formasi 3-2-2-3 saat berlaga. Seperti apa penggunaan formasi 3-2-2-3 di lapangan dan mengapa semakin banyak pelatih elit Eropa menggunakannya? Di video ini Zona Taktik mencoba untuk membedahnya. Formasi 3-2-2-3 sebenarnya bukanlah formasi yang benar-benar baru. Di era 1920-an, formasi ini sering disebut dengan formasi WM. Dinamai WM karena formasi ini membentuk huruf W dan M. Huruf W dibangun oleh posisi dua pemain tengah dan 3 orang pemain depan. Sedangkan huruf M dibentuk oleh posisi 2 pemain tengah dan 3 orang pemain belakang. Di era modern, formasi 3-2-2-3 sering juga disebut dengan formasi 3-box-3. Pasalnya di area tengah lapangan, 4 pemain di formasi ini membentuk box midfield. Box midfield umumnya dibangun oleh 2 orang pemain yang berperan sebagai double pivot dan 2 orang pemain yang berperan sebagai attacking midfield. Meski demikian, 3-2-2-3 bukanlah formasi baku. Formasi ini adalah formasi menyerang yang terbangun seiring dengan build up atau progresi yang dilakukan oleh sebuah tim. Umumnya pelatih menggunakan formasi 4-3-3 atau 3-4-3 di awalnya. Dan pada saat pemain menguasai bola, formasi itu berangsur berubah menjadi 3-2-2-3. Dengan kata lain, saat sebuah tim kehilangan bola, formasi 3-2-2-3 akan berubah menjadi formasi bertahan yang biasanya digunakan oleh setiap tim, seperti misalnya 4-4-2 atau 5-3-2. Saat menguasai bola, formasi 3-2-2-3 memungkinkan setiap pemain punya lebih dari satu opsi umpan. Di sini bisa dilihat dalam fase build up, keberadaan box midfield di formasi 3-2-2-3 memungkinkan seorang holding midfielder untuk lebih mudah melanjutkan progresi, karena ia punya lebih dari satu opsi umpan. Demikian juga jika seorang attacking midfield menguasai bola. Dengan adanya box midfield, sebuah tim juga akan mudah mendapatkan superioritas atau keunggulan jumlah pemain. Hal ini dibutuhkan jika sebuah tim ingin mendominasi permainan. Di sini terlihat dengan adanya box midfield, pemain tengah punya keunggulan 4-2 atau 4-3. Seringkali seiring dengan adanya progresi box midfield ke area pertahanan lawan, striker atau salah satu winger ikut membantu kinerja box midfield dengan turun ke bawah. Striker atau winger ini kemudian bisa menjadi opsi umpan atau memancing pemain bertahan lawan untuk naik ke depan. Untuk tim yang menganut possession-based football, box midfield mendatangkan keuntungan yang lain. Dengan punya banyak opsi umpan, sebuah tim akan mudah untuk melakukan rotasi bola. Seperti yang sudah kita ketahui, dengan merotasi bola, posisi dan struktur pertahanan lawan diharapkan berubah, sehingga terciptalah ruang-ruang kosong yang bisa dijadikan titik awal serangan. Manchester City adalah salah satu tim yang banyak memanfaatkan kelebihan formasi 3-2-2-3 dan box midfieldnya. Pep Guardiola seringkali menginstruksikan salah satu pemain belakangnya untuk naik ke depan dan menjadi pivot kedua, baik itu salah satu fullbacknya ataupun salah satu center backnya. Di sini bisa dilihat salah satu center backnya, John Stones, naik ke depan saat Manchester City melakukan build up dan menginisiasi serangan. Bersama Rodri, Kevin De Bruyne, dan Gundogan, John Stones membangun formasi box midfield di tengah. Di Manchester City, keberadaan box midfield dan possession yang mereka miliki seringkali memancing salah satu atau 2 orang pivot lawan untuk naik ke depan. Saat situasi ini terjadi, Haaland atau Alvarez menjadi pemain bebas atau wall passer bagi kedua winger mereka, yang kemudian bisa melakukan running in behind untuk melakukan cut inside di area half space lawan. Seiring dengan adanya progresi, box midfield seringkali dikombinasikan dengan switch playing untuk menciptakan titik tumpu serangan baru. Progresi yang terjadi di area kiri pertahanan lawan memancing perhatian para pemain lawan untuk bergerak ke kiri. Di saat yang sama, situasi ini memungkinkan salah satu pemain menjadi bebas dan mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan pemain lawan di area kanan pertahanan lawan. Situasi yang sama juga terjadi jika progresi terjadi di area kanan pertahanan lawan. Di laga Manchester City melawan West Ham ini, box midfield City dibangun oleh Rodri, John Stones, Alvarez, dan Bernardo Silva. Di sini terlihat saat progresi terjadi di area kiri pertahanan lawan, John Stones melakukan pergerakan ke depan. Stones bisa membuka serangan ke area center half dengan memainkan umpan 1-2 sentuhan dengan Bernardo Silva ataupun Riyad Mahrez.
Namun karena progresi City ini memancing pemain West Ham ke area kiri pertahanan mereka, Jack Grealish menjadi pemain bebas di area kanan. Johnson selalu melakukan switch play ke area kanan pertahanan West Ham untuk membuat titik tumpuan serangan baru. Klub lain yang juga sering membangun progresi dengan formasi 3-2-2-3 adalah Barcelona. Namun Xavi Hernandez membangun box midfield-nya dengan modifikasi posisi pemain yang sedikit berbeda dengan Manchester City. Dari formasi rutin Barcelona yaitu 4-3-3, Gavi atau Ansu Fati seringkali memiliki peran ganda. Untuk membangun box midfield, Gavi turun ke tengah dan menjadi pemain nomor 8 bersama Pedri. Sedangkan base dari box midfield-nya diisi oleh Frenkie de Jong dan Busquets. Selanjutnya, ruang yang ditinggalkan Gavi sering diisi oleh Jordi Alba atau Balde, dua orang fullback yang punya mobilitas dan agresivitas yang tinggi. Semenjak paruh musim 2022-2023 lalu, Liverpool juga semakin sering menggunakan box midfield. Jurgen Klopp sering menginstruksikan Alexander-Arnold untuk invert ke tengah demi menopang kinerja Fabinho sebagai pivot. Visi, variasi, dan akurasi passing yang dimiliki Trent Alexander-Arnold sangat berguna untuk menciptakan peluang bagi Liverpool. Heatmap ini menunjukkan di musim 2020-2021 Trent Arnold sering melakukan overlap dengan memanfaatkan lebar lapangan. Tapi di musim berikutnya Trent Arnold berubah perannya menjadi double pivot dan lebih sering berada di tengah lapangan. Klub lain yang juga menggunakan formasi 3-2-2-3 saat melakukan progresi adalah Chelsea saat masih dilatih oleh Thomas Tuchel. Kai Havertz dan Mason Mount seringkali turun ke bawah untuk membangun box midfield. Turunnya Havertz dan Mount seringkali memancing center back atau fullback lawan untuk naik ke depan, sehingga ruang yang mereka tinggalkan bisa dimanfaatkan oleh dua orang fullback mereka. Formasi 3-2-2-3 dan box midfield-nya cukup efektif untuk digunakan oleh sebuah tim jika tim itu ingin mendapatkan kemenangan. Pasalnya formasi ini menciptakan superioritas atau keunggulan jumlah pemain di area tengah lapangan. Dengan menggunakan formasi 3-2-2-3, sebuah tim juga bisa mendominasi area tertentu di lapangan dan menciptakan variasi serangan lewat keberadaan pemain bebas yang bisa menciptakan peluang. Karenanya formasi 3-2-2-3 sering digunakan oleh banyak pelatih elit Eropa saat timnya melakukan build up atau menginisiasi progresi.